Oke, Novi, hari ini Novi membuka training Jumpstart kali ini nih Nov dengan di Oriflame semua bisa gitu ya. Emang Novi Ya, tuh apa namanya dari kapan sih gabungnya? dari September 2019, Kak. Udah 1 tahun lebih. Gimana? Nggak kedengeran, Kak? Iya, suaranya kecil banget di aku sebentar atau Oh, ya. Novi udah gabung setahun lebih, Kak, dari September. Oke, dari September ya. Iya, udah setahun lebih. Oke, nah ini pasti teman-teman pasti penasaran banget nih sama Novi gitu kan. Dia udah dapet apa aja sih selama 1 tahun lebih ini. Nah, kita sekarang akan mulai aja nih teman-teman dari slide-nya Novi di sini. Jadi kita nanti akan apa namanya ngobrol juga ya Novi ya. Oh iya. Oke. Nah, Novi sendiri Nov mungkin bisa langsung aja perkenalan dikenalkan Novi itu siapa, dari mana dan apa yang sudah didapatkan dari Oriflame. Silakan Novi. Oke, Kak Intan. Halo teman-teman semuanya, semangat pagi. Nah, perkenalan dulu ya teman-teman yang belum kenal sama Novi. Perkenalkan, namaku Novi Wulandari. Aduh, berisik banget. Nama aku Novi Wulandari, umurku 20 tahun, hampir 21 besok November. Domisiliku di Magelang. Teman-teman ada yang dari Magelang nggak? Nah, titelku Novi, Direktur Oriflame Indonesia. Dan yang udah didapat Novi selama Oriflame ini, gaji di atas UMR, kurang lebih 7 juta per bulan. Dan udah dapat double CA, total 14 juta. Allowance 900.000 itu kemarin uang saku buat berangkat ke Bangkok ya, tapi karena Bangkoknya nggak jadi, kemungkinan juga jong, tapi nggak apa-apa lah, yang penting dapat mentahannya, dapat experience, cash award 6,5 juta, dan Novi udah bisa investasi perhiasan, kurang lebih hampir 10 juta, dan bisa upgrade HP iPhone, beli sepeda lipat, beliin ibu HP juga, dan lain-lain. Dan cukup buat biaya nikah juga teman-teman. Alhamdulillahnya karena udah siap dan biayanya juga udah ada berkat Oriflame, jadi langsungin aja buat nikah gitu. Halo Kak Intan. Oke, Nov. Apa namanya? Sebelum kita mulai lagi, mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi megang handphone, mungkin jangan dicoret-coret dulu ya teman-teman. Kita fokus ke training dulu gitu. Karena kalau dicoret-coret kita keluar nih di sini. Ini kalau nggak salah tadi Oh, Mbak Supriyanti deh. Mungkin lagi bikin slide atau apa kayak gitu. Jadi apa namanya, aku nggak tahu gimana caranya, belum ketemu gimana caranya menghilangkan coretan-coretan ketika kita lagi training Zoom sih, karena ini kelihatan di slide kita gitu kan. oh Kak Jadi Intan. kelihatan kan di slide, kelihatan nggak? Mm-mm. Ya kan? Iya. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa apa namanya HP-nya untuk di apa namanya dipergunakan untuk training dulu gitu ya. Oke, nah Mbak Supriyanti mungkin bisa menghapus dulu ya coretannya ya, atau mungkin teman-teman ada yang bisa. Nah, terima kasih, cakep. Sudah ada. Oke, Novi. Berarti Novi sekarang umurnya 20 tahun ya? Iya, 20 tahun Kak. Iya Allah. Oh, Masih muda atau udah tua? iya masih muda banget, masih muda Masih banget. muda banget. Ada nggak di sini yang umurnya sama kayak Novi 20 tahun? Aku ngerasa kayak 20 tahunku tuh dulu belum belum berguna banget gitu. Uh-uh. Tapi ini Novi udah semuanya udah 19 dapetin tahun. gitu ya. Oke, Novi, untuk kamu nih, ini kan kamu 1 tahun lebih berapa berarti? Hampir 2 tahun ya berarti kan ya? Satu Kurang lebih tahun ya. setengah. 1 tahun setengah ya, 1 tahun setengah. Nah, apa Iya. sih sebenarnya yang ngebuat Novi dulu uh, awal joinnya tuh gimana sih kayak gitu? Apakah langsung melek dengan bisnisnya, ataukah apa dulu gitu yang bisa bikin Novi jadi akhirnya fokus ke bisnis gitu kan? Atau ada di slide selanjutnya? Oh, kalau mau slide selanjutnya nggak apa-apa sih, Kak. Oke, aku slide dulu ya. Iya. Nah, oh berarti belum ada nih. Oh Awalnya ya, gimana sih Nov? nanti aja ceritanya. Ceritanya Uh, sekarang atau nanti, Kak? sekarang aja Oh, biar ini sekarang. masih bagian dari ini nih penasarannya teman-teman kenapa Novi cepet banget gitu kan kerjanya gitu kan. Kalau dulu sih cuma anu ya, pengen jadi seller aja. Soalnya kan udah kerja, Kak, jadi SPG. Jadi
ngapa sih nyambi-nyambi gitu, bisnisan online gitu kan. Mm-mm. Cuma pengen dapat untung aja. Tapi semakin kesini kok upline aku brandingnya tentang gaji jutaan, terus bisa upgrade HP, terus dapat mobil, bisa nabung, bisa beli ini itu. Jadi kok, aduh kok kepengen ya kalau uang SPG kok kurang, nggak bisa nabung, nabung cuma berapa gitu tiap bulannya. Jadi ya udahlah aku nekat dengan modal nekat itu, terus aku bisa sampai sini Kak gitu. Oke, berarti tadinya Novi juga lulus SMA udah langsung kerja ya? Iya lulus SMA langsung Heeh. kerja. Lulus SMA langsung kerja, jadi Heeh. SPG parfum di mall ya? Iya. Oke. Nah, itu sebenarnya kalau misalnya dulu apa namanya gaji di sana di Magelang sana itu UMR juga ya, UMR Magelang ya? Ya UMR Kak sekitar 1,8 nanti sampai 2 juta. Oke, berarti hitung aja misalnya 2 jutaan ya. Iya 2 juta, tapi lemburnya 2 kali seminggu. Liburnya Hmm, 1 kali, lemburnya 2 kali. Kan oke ngoyo deh. banget Kak jadi SPG itu. Itu kamu gimana berdiri dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau berangkat mungkin langsung bersih-bersih, terus Mm-mm. bersih-bersih, terus nanti bagi tester itu mulai sekitar jam 11, nanti sampai istirahat jam 2. Nanti kalau udah masuk langsung bagi tester lagi di depan. Sampai jam? Jadi memang sampai nanti sholat dulu kan, asar, sholat maghrib gitu. Itu tiap jamnya berdiri Kak. Wow, itu berarti kamu setiap malam ya? Iya, Sampai malam? sampai malam, dari pagi sampai malam jam 10. Wow. Wow, luar biasa banget Soalnya ya. di mall Kak nggak bisa tutup sembarangan kan tokonya. Iya, iya. Dan itu juga kita nggak bisa ngemegang gadget kan? Nggak bisa. Itu di depan CCTV ada locker kan. Harus dikumpulin di Oh, situ HP-nya. oke. Jadi teman-teman perjuangan juga Novi setelah lulus SMA dia langsung bekerja menjadi SPG parfum di mana dia harus bekerja dari pagi sampai malam dan Sampai itu malam. berdiri untuk bagiin tester parfum ya kan Iya, bener. dan belum tahu nih orangnya apakah yang dibagi itu akan beli atau enggak dan itu belum kamu juga ngomong juga kan untuk nawarin juga tentang parfumnya kan? Iya, nawarin yang ngomong, Kak. Jadi, Oke, siap. kan Oke. bagi tester itu sama ngomong. Oke, ya udah deh. Ini perjuangan yang pertama ya, Novi nih. Oke, kamu Iya, lanjut dulu deh, perjalanan Nov. pertama. Lanjut lagu. Lanjut Oh lagu, iya. lanjut dulu. Nah, di tema di Oriflame Semua Bisa ini, Novi bakal jelasin peluang-peluang di Oriflame dan Novi bakal sharing ke kalian tentang perjalanannya Novi di Oriflame gitu, Kak. Nah, yang pertama, peluang yang ditawarkan Oriflame itu, yang pertama ada Lugrid ya. Yang kedua ada Make Money, yang ketiga ada Have Fun. Nah, untuk yang pertama ini, Lugridnya bisa tampil cantik dan menarik dengan menggunakan produk-produk Oriflame. Nggak mungkin kan teman-teman nggak nyobain produk Oriflame, pasti penasaran terus beli walaupun pertamanya kita nggak suka gitu. Sampai-sampai ketagihan terus cocok, nah jadi bisa make up terus mempercantik diri gitu. Kalau yang nomor 2 itu ada Make Money, kita bisa menghasilkan uang dengan berjualan dan menjalankan bisnis Oriflame. Nah, kalau kita mau banyak penghasilan di Oriflame, kita mau banyak bonus, kita juga harus melek peluang, teman-teman. Harus tahu jenjang karirnya di Oriflame, dan tahu kita harus ngapain aja di sini. Jadi ya nggak cuma jualan aja gitu kalau mau penghasilannya banyak. Selanjutnya yang nomor 3 ada Have Fun. Bersenang-senang dengan mengikuti acara-acara yang diselenggarakan oleh Oriflame. Misal rekognisi di kantor cabang yang Kak Intan, atau kita bisa kejar tiket liburan yang dikasih sama Oriflame. Nah, ini juga banyak yang ditunggu-tunggu member, teman-teman. Have fun, bersenang-senang dengan mengikuti acara-acara yang diselenggarakan Oriflame. Misal ada rekognisi di kantor cabang, itu kan super seru, super heboh gitu ya kalau aku lihat di kantor cabang Jogja waktu dulu. Karena sekarang udah tutup, jadi kita itu nggak boleh nggak bosen gitu kerja terus, ada hiburannya juga. Terus ada liburan yang diadakan Oriflame setiap tahunnya, dan kita itu wajib banget buat kejar tiketnya gitu. Nggak monoton harus kejar gaji 4 juta up, nggak harus kejar gaji double TA-nya gitu. Lumayan kan di sana liburan gratis, nanti kalau ketemu sama banyak member-member baru kan jadi kenal gitu, happy-happyan bareng
gitu Kak Intan. Mau dilanjut slide-nya? Oke, ini dulu nih, Novi, aku tertarik banget. Ini kan Look Great Make Money Have Fun. Nah, kalau Ya, dari Novi sendiri, apa sih kayak Look Great-nya untuk Novi seperti apa sih menurut Novi? Untuk diri Novi yang udah ngerasain ya? iya ya. Kalau dulu sih Novi memang suka ya sama make up Kak Intan. Jadi Mm-mm. pertama itu tertarik karena oh ini bisnis make up, jadi aku bisa bisa beli gitu kan dengan harga murah. Oke. Sebenarnya sering sering mager sih ya. Kalau make Heeh. upan itu sering mager. Terus kan kalau di Oriflame kayak ada challenge gitu, ada testi-testi, terus suka aja bikin testi-testi gitu. Oke. Sekarang Dan ini lebih bisa rajin. bisa di Instagram ya, dilihat ya Look Great-nya Novi, keren banget. Apa sih Instagramnya, Nov? Aku Instagramnya nvwldrr_ Kaiman. Oh, Nanti bisa bisa di ditulis follow aja ya kali ya. teman-teman. Ya, Ditulis aja kali ya Novi ya nanti ya. Nah, ya. Look Great-nya ini udah kelihatan. Jadi Novi ini bisa dilihat tadi fotonya juga kece banget kan. Dari dia belum nikah dan sampai sekarang kamu udah nikah ya Novi ya. Ini masih pengantin baru nih Hampir teman-teman. hampir Belum ya? nikah Kak. Hampir Besok tanggal mau. 26. Wah, besok 26 Mau ini nikah. November. Iya. Wow, luar biasa. Ini calon udah bunga melati ya kayaknya ya. Melati. Oke, tadi lu grit. Kalau yang kedua, make money. Ini udah jelas dong apa aja yang tadi Novi udah dapetin ya. Tapi gimana sih Nov untuk kamu ya? Kenapa kamu terus langsung kerjanya itu ngebut banget? Kamu apa sih sebenarnya way besar kamu nih? Eh, kan kalau ikut orang kerja itu kan capek ya Kak ya, nggak bisa Mm-mm, ini itu. Terus Novi itu kalau sama peraturan itu nggak mau, jadi kerja itu ya sesuka hati gitu. mm-mm, Terus kok apa ya, semakin kesini kan Novi kan punya cicilan motor. mm-mm, Kalau tak pikir-pikir kok sebulannya kok nggak cukup kalau buat cicilan motor, terus nanti beli barang-barang. Apalagi sekarang Novi kan udah punya rumah sendiri kan, harus ngisi perabotan rumah. Jadi kok kayaknya nggak cukup, terus nemuin Oriflame ini. Jadi mm. kemarin kan belum sadar kan kalau di Oriflame itu ada jenjang karirnya. Lah terus digasin aja Kak, gitu. Soalnya kan apa yang sering branding gitu kan. Oke, jadi Jadi berawal tertarik dari gitu. branding upline ya. Iya, branding Apleng. Berarti Kalau satu yang gimana? lanjut Kak. Oke, jadi berawal dari brandingnya Upland, kemudian akhirnya membuat kamu tertarik gitu kan. Berarti satu satu ilmu juga buat teman-teman jangan pernah lelah untuk branding ya. Mungkin belum saat Iya, ini, tapi siapa tahu nanti downline-downline kita akan lihat lagi ngawasin kita. Nah, sebenarnya itu lagi iya, ngawasin kita ya. Mungkin mereka nggak bener. kelihatan, nggak komen, nggak apa segala macam. Tapi sebenarnya banyak mata yang lagi tertuju sama kita sekarang ini, teman-teman ya. Jadi jangan Iya. sampai lelah untuk branding gitu kan. Terus kamu udah apa namanya untuk biaya nikah juga ya? Kamu benar-benar untuk biaya nikah ini dari hasil Oriflame, Nov? Kan banyak Kak biaya nikah itu. Terus Banget, banget. Membantu terus ya, Novi cukup juga membantu ya. cukup membantu ya. Yang lain kalau misal ada yang kurang ya keluarganya yang nambahin gitu Kak. Betul. Tapi memang biaya nikah tuh tidak murah loh teman-teman ya. Ini untuk teman-teman yang tadi baru nulis nih usia berapa nih? 19 tahun, 19. 23. Ada berapa tuh? Ada 20 tahun. Tuh siap-siap ya nabung dari sekarang untuk biaya nikah ya. Karena kan biaya nikah tidak murah ya kan teman-teman ya. Untuk Betul. ini Novi yang udah ngerasain dan saya udah ngerasain dan teman-teman yang udah ngerasain siapa aja tuh yang udah nikah. Pernikahan impiannya tuh kayak gimana sih? Itu bisa jadi goals kita loh ya. Maksudnya Iya Kak. kan kalau Novi sendiri pengen nikah yang seperti apa sih? Kalau aku sih lebih ke make upnya ya Kak ya yang bagus gitu kan. Terus Mm-mm. bisa kan keluarganya keluarga keluarga besar ya dari ibu sama bapak. Terus Mm-mm. sebisa mungkin ya ngundang mereka semua gitu, nyenengin mereka juga. Oke, jadi Pokoknya dari situ ya. yang mewah tapi juga nggak kemewahan gitu Kak. Oke, selanjutnya nih masuk ke Heaven. Heaven menurut Novi apa? Terus yang sudah didapatkan? Kalau Evan menurut Novi sih bisa seneng-seneng ya Kak ya. Mm-mm. Seneng-seneng terus
nggak bosen juga kerjanya. Jadi ada liburan, terus ada rekognisi di kantor cabang juga. Tapi agak anu sih, bosen juga sekarang karena nggak ada rekognisi di kantor cabang. Besok kamu langsung rekognisinya di Surabaya. Oh, di Surabaya. Jauh banget Kak nanti. Tambah jauh lagi nanti kamu rekognisinya langsung di base-nya Beauty Entrepreneur Summit tahun depannya lagi 2021 Iya, ya. kemarin udah Makanya ngebayangin sih, heeh. waduh aku kayaknya direkognisi di Bangkok besok gitu kan. Mm-mm. Tapi ternyatanya nggak jadi Kak. Tapi dapat mentahan ya 6,5 juta kan? Dapat mentahan, tapi Untuk mending dapat apa? mentahan sih. Bisa liburan sama suami besok. Jadi buat honeymoon ya, asik. Honeymoon. Buat apa Mentahannya sih? lebih seneng aku. 6,5 juta berarti buat honeymoon ya? Atau buat apa Iya, lagi? buat honeymoon. Sama buat beli perabotan rumah tangga sih. Oke, honeymoon pengen di mana? Pengennya di Bali, Kak. Wah, tuh teman-teman. Ini loh Iya. teman-teman yang bisa kita dapetin di Oriflame tuh have-nya tuh kayak gini. Maksudnya gini, teman-teman bisa bahkan sesuatu yang kadang kita dulu takut untuk memikirkan aja. Sekarang tuh Heeh, teman-teman bener. benar bisa untuk memikirkan ya. Dulu Novi kayak gimana sih sebelum gabung Oriflame, Nov? Kalau dulu sih cuma biasa aja sih. Kalau Novi apa ya? Kalau mau beli ini harus mikir dulu. Mau sampai-sampai aku kan pengen HP iPhone kan Kak. Sampai-sampai mau kayak nyicil gitu loh. Tapi setelah itu tak pikir-pikir lagi, ah kok ada peluang Oriflame kayak gini. Terus mendingan cobain aja lah. Aku pengen serius gitu kan. Tapi alhamdulillahnya ada jalan. Terus gak jadi ngutang deh. Jadi Jadinya cash. ngutang ya, jadinya cash Heeh. luar biasa. iPhone cash loh, luar biasa nggak iPhone sih? cash. Di sini yang belum pada iPhone ya, aku juga belum nih. Nih buruan ya. Kerja keras untuk bisa beli handphone no ngutang-ngutang, tapi Heeh, Kak. langsung cash ya berarti ya. Oke, ini Awal, masih muda, masih. tujuan Heeh. awal sih beli iPhone itu Kak. Memang beli Oke, iPhone. ya karena masih muda banget ya, masih belum mikir yang Mm, macem-macem kan mikir ya. heeh. Masih mikir gadget ya dulu iPhone ya, biar dipegang Iya. atau dapat telepon keren gitu ya, Nov ya. Foto di cermin Kak. Foto di cermin juga keren. No, bener kan anak-anak muda, anak-anak milenial sekarang tuh kayak gitu nih teman-teman. Iya. Kalau teman-teman punya downline milenial yang anak-anak muda dimelekin dengan sesuatu yang mungkin bikin dia menarik. Kalau kita nih kayak ibu-ibu mungkin bisa membahagiakan anak buat beli susu, beli popok atau apa ya. Tapi kalau Iya. buat teman-teman yang punya downline anak-anak muda bisa dimelekin ini. Biar kamu foto di cermin keren loh. Ada logonya iPhone sama ada iPhone kameranya ada Apple 3 gitu Crow. kan atau 4 gitu ya. Luar biasa banget. Oke, ini pada gambar apel keroak katanya. Keren pol, jadi semangat bisnis. Oke, kita lanjut ya Novia ke slide selanjutnya ya, Oke. silakan. Nah, di dalam member Oriflame ini ada 3 tipe teman-teman. Yang pertama itu ada user atau pemakai. Yang kedua ada seller atau penjual. Yang ketiga pebisnis. Nah, yang untuk yang pertama ini user atau pemakai, ini biasanya join jadi member Oriflame karena memang suka dengan produknya dan sering pakai aja teman-teman. Jadi kan bisa beli dengan harga murah ya kalau jadi user harga member. Nah, untuk yang kedua ini seller atau penjual, tipe ini biasanya join karena suka jualan aja dan ingin mendapatkan keuntungan langsung dari penjualan itu sendiri. Mereka juga bisa low grade teman-teman dan lebih ke make money, tapi uang atau keuntungan yang didapat itu cuma pas dia jualan aja gitu. Kalau yang nomor 3, pebisnis, nah ini yang kita jalanin sekarang teman-teman dan kita bisa dapat yang ditawarkan Oriflame, low grade, make money, dan have fun. Jadi kita dapat semuanya. Nah ini juga yang banyak ditunggu-tunggu member-member, have fun. Salah ya Kak ya. Pebisnis. Nah, jika dilihat dari pebisnis itu susah-susah gampang, teman-teman. Kalau pengen gampang dan nyaman kerjanya, ya kita kerja yang sesuai gitu. Misal kita sesuai Sartio kerjanya, patuh dengan kode etik, kerjanya yang ikhlas, pasti enak juga jalaninnya gitu, teman-teman. Oke, Novi kita Lanjutkan. akan bahas satu-satu ya. Yang pertama Iya. adalah user. Pada saat kamu gabung Oriflame pertama kali, kamu langsung memutuskan untuk jadi seller atau user dulu? Kalau Atau aku pebisnis? cuma enggak, enggak kalau pebisnis, cuma jadi seller aja kan. Oke, jadi Oh, jadi seller ya. seller. Oke, kenapa dulu kamu pada saat awal gabung kamu langsung jadi seller, gak jadi user dulu nih? Atau langsung pebisnis atau apa sih dulu yang kamu pikirkan pada saat kamu pertama gabung? Kalau awal sih kurang yakin sama produknya Oriflame, Kak.
kalau jadi Oke. user gitu. Jadi belum pakai waktu itu. Jadi Aha, cuma belum pakai. pengen Mhm. jualan terus dapat keuntungan gitu Kak. Buat nambah-nambah uang jajan. Oke, buat nambah-nambah uang jajan dulu ya, belum beli iPhone Iya, dulu ya. belum ke target itu. Oke, nah kamu kan punya member sebagai user, sebagai seller, sebagai pebisnis ya. Nah, cara treatment kamu gimana sih? Yang pertama ke member yang user dulu. Cara treatment kamu gimana sih, Nov? Biar maksudnya mereka juga tetap menghasilkan poin gitu loh di kita. Ini kan udah bulan November ya, udah masuk tanggal 16. Jadi kita pasti Iya. butuh poin nih untuk masuk ke kita karena kan kita punya target. Nah, untuk downline user di kamu, gimana sih treatment kamu, Nov? Kalau aku pelan-pelan ya Kak ya kalau sama user itu Mm-mm. karena susah banget kalau mau dijadiin sama pebisnis. Nah, itu aku tetap diajarin cara jualan, cara nawarin dan sebagainya. Terus aku tetap kayak menggerakkan dia di grup supaya dia ikut nimbrung juga. Nanti kan Mm-mm. lama-lama dia juga sadar kalau pebisnis itu kayak gini dapat keuntungannya lebih besar gitu ya daripada user itu. Jadi lama-lama mereka bakal sadar gitu dengan branding kita juga. Yang penting Oke. kita anu sih mepetin dia, lama-lama bakal tertarik sama pebisnis. Oke, berarti kamu ada grup khusus untuk user ini? Apakah digabung jadi grup satu NS, New Start atau Aku gimana? gabung Kak, aku gabung. Oke, gabung grup Mm-mm. besar kamu atau grup hanya NS Iya, aja? sama semua sih aku gabung Kak, pebisnis. Oh. Nanti kan nular gitu ya, Jadi nular masukin ke pemikirannya. grup besar ya kalau kamu ya? Grup PG itu. Oke. Di situ ada user, ada seller, dan juga ada pebisnis. Iya. Oke, nah kemudian nih akan ada pasti yang pada akhirnya dia leave grup atau apa segala macam. Kemudian kamu masih follow up personal nggak? Intensitasnya Kalau aku berapa sering kali? kan anu kan kelihatan kan di grup ini Mm-mm. keluar gitu kan. Aku langsung Mm-mm. chat Kak, kenapa kok kamu keluar saya gitu. Mm-mm. Terus kalau misal mereka nggak bales ya udah aku nggak chat lagi Kak gitu. Kadang-kadang mereka nggak keluar aja nomorku di blok. Tapi aku tetap nggak ngechat. Buat apa ngechatin kalau di blok gitu kan? Oke, jadi intinya adalah dari situ apa namanya, ketika misalnya dia leave group atau dia nggak aktif, apa namanya, kamu coba nanya dulu ya kenapa dia keluar Nanya atau dulu baik-baik. kendalanya apa gitu Iya, ya. nanti kan Tapi bisa ketika diperbaiki. Heeh. Tapi ketika misalnya dia udah tidak menjawab atau dia tidak ini, berarti kamu sudah tidak fokus ke mereka ya, atau gimana? Iya, nggak fokus. Langsung ikhlasin aja, Kak. Oh, langsung the power of ikhlas ya, cari yang lainnya Mm-mm. yang baru ya, Iya, betul. bener. Soalnya Nah, kalau ngeman-ngeman orang yang kayak gitu, susah banget sih, Kak. Mending cari yang lain gitu. oke. Dan waktunya kan juga terbuang sia-sia ya. Iya, heeh. Mm. Nah, kemudian nih untuk seller gimana treatmentnya? Kalau seller hampir sama kayak user sih, Kak. Pelan-pelan nanti aku ajarin jadi pebisnis. Tapi kalau misal mereka sebulan nggak order, 2 bulan nggak order, nanti aku langsung tanyain. Kalau Mm. misal dia memang udah nggak mau, ya aku keluarin gitu, Kak. Oke, Mm-mm. kamu keluarin di grup PG ya. Tapi kalau seller itu lebih aku eman-eman Kak. Lebih aku Hmm. sayangkan daripada user. Soalnya Mm-mm, mereka mm-mm. kan juga lebih apa ya? Menyumbangkan Pengen dapat poin. keuntungan banyak. Mm. Terus poinnya juga kadang banyak kan. Cuma mereka Mm. belum sadar aja kalau apa namanya bisa jadi pebisnis. Yang kamu lakukan ke seller kasih apa aja? Apa namanya sehingga dia mau order, misalnya kamu follow up apa namanya Mm. ya, produk setiap berapa minggu sekali atau kamu kasih banner 100 BP atau apa aja yang kamu lakukan untuk Iya, seller kadang kalau ada promo itu nanti aku chatin kan Kak. Terus aku personal. kamu di Mm. personal. Aku nggak lebih ke grup sih Kak, lebih ke personal. Soalnya lebih gimana ya, sama pendekatan juga sih. Mm. Mm-mm. Terus tak ajarin caranya kayak gini gitu. Kamu bisa nggak? Oh ya Mbak, nanti aku coba ya. Kalau misal dia kan ada kan member-member itu suka bohong kalau udah nawarin Kak, tapi ternyata belum. Lah aku Mm. itu selalu langsung minta buktinya gitu Kak. Jadi mereka benar-benar nawarin, benar-benar mau jualan gitu. Oke, berarti kamu langsung follow up, kemudian kamu udah ngelakuin belum yang kemarin aku saranin gitu misalnya Iya ya. Kak, langsung tak Eh, gituin. Oke, terus kemudian oh udah Kak gitu kan. Terus
bisa lihat nggak yang kemarin ada kendala nggak gitu dari situ ya, dari dia ngirim Iya. jawabannya customer apa Heeh. gitu-gitu ya? Heeh. Oke, baik. Nah, untuk si pebisnis ini nih, sekarang kita masuk ke pebisnis. Ini gimana treatmentnya kamu? Kamu golongkan menjadi beberapa tipe atau kayak gimana? Kalau pebisnis aku belum sih Kak kalau menggolongkan beberapa tipe. Mm-mm. Tapi aku kalau misal dia memang jadi pebisnis, kayak aku gembleng gitu loh Kak. Mm-mm. Kalau misal dia baru join tapi dia udah melek sama bisnis, langsung aku kasih kayak tugas gitu. Mm-mm. Pelan-pelan ngejar motivasi, terus nyari video gitu Kak. Oke, Nanti aku biasanya kirimin video, terus ini ya kamu kirim ke semua grup, terus nanti kamu kasih kata-kata gitu. oh, Jadi berarti udah mereka ada juga biar template-nya nggak ya? grogi. Iya. Berarti udah kamu siapin template untuk kamu share Heeh. video itu kan? Iya benar. Oke, terus kalau tugas-tugas untuk para pebisnis tuh biasanya kamu kasih apa aja sih? Tugas apa aja? Mungkin buat Kalau teman-teman yang aku, lain pengen tahu. kalau misal akhir bulan sampai awal bulan itu aku kasih anu Kak, mereka biar cari testimoni sama produk-produk Oriflame gitu, sama kata-katanya sekalian. Mm-mm. Terus kalau misal awal bulan langsung aku kasih jadwal buat share motivasi, terus yang 6% up itu aku kasih jadwal training Kak. Oh, Biar jadi mereka yang juga belajar. oke, yang 6% itu mereka udah ngisi training juga ya? Iya udah Kak. Wow, Yang keren. 3% juga ada Kak. Kalau mereka memang benar-benar kinerjanya bagus, langsung aku Mm-mm. kasih training gitu. Oke, Pelan-pelan. berarti kamu mencetak leader yang mandiri di situ ya? Iya Kak. Soalnya aku sendiri pun juga mandiri dari dulu. Oke, siap-siap. Jadi tugas-tugas itu. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan lagi, silakan bisa diketik dulu. Nanti biar Novi akan menjawab ya. Sekarang kita ke slide berikutnya ya, Nov. Nah, teman-teman ini aku mau, ya ampun berisik banget. Mau sharing-sharing ya sama kalian perjalanan di Oriflame. Nah, Novi ini dulu mantan SPG parfum di Mall Magelang yang berhasil resign bahagia berkat Oriflame dan mempunyai income yang jauh lebih besar dari pekerjaan sebelumnya. Nah, Novi awal gabung di Oriflame itu dulu memang nggak niat ya, cuma karena nekat aja pengen dapat keuntungan. Bentar, Kak. Pengen dapat keuntungan terus kayak apa sih masa aku udah kerja terus ikut bisnis kan jadi kayak kerja 2 kali gitu kan Kak. Soalnya aku orangnya gampang capek gitu kan, terus kayak udahlah buat sampingan aja ikut bisnis Oriflame gitu. Terus cara membagi waktu Novi itu kalau dulu belum kenal sama Tubulis, terus aku ngecat upline gimana ini kalau kerjaku kayak gini, terus aku apa namanya nyambi Oriflame nggak bisa gitu kan, terus sama upline dikasih oh kamu buat to do list aja nanti dikirim ke aku gitu, terus aku langsung buat to do list, nanti aku kerja terus bisa sih sambil ngoriflame nanti, tapi pas istirahat gitu kan, istirahatnya cuma 40 menit, aku nanti sambil istirahat, terus kalau misal ada training juga aku pas jam istirahat itu aku buat training gitu Kak. Halo Kak, kok nggak Oke, ada suaranya? ini ada Oh, nih. oh Agak ada. telat nih. Oh. Oke, Oh, berarti gini ya. Berarti ini adalah definisi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi ngerasa kerja juga, lagi kerja di kantoran atau kerja yang lain selain Oriflame. Berarti sebenarnya di sini kan ada beberapa permasalahan yang Mbak saya nggak bisa membagi waktu gitu. Mbak nggak ada waktu iya. gitu kan. Banyak yang seperti itu kan. Tapi buktinya Novi bisa gitu. Pada saat kerja dulu kamu sampai level berapa? Aku sampai manajer kayaknya Kak. Sampai manajer. Oke, sampai manajer ya. Manajer, kamu akhirnya sudah memutuskan resign. Iya, Gaji berapa pada saat di manajer akhirnya kamu resign? Di manajer dapat gaji berapa? gaji sekitar 3 juta kayaknya ya. Oke. 3 juta sih. Jadi kamu udah mulai mantap karena gaji itu udah lebih besar dibandingkan kamu jadi SPG parfum kan? Iya, padahal kalau waktu itu masih mikir-mikir sih, waduh kalau aku nggak bisa sukses di Oriflame bakal Mm-mm. nyesel banget keluar dari SPG gitu. Heeh. Soalnya kemarin waktu itu tuh aku jadi kesayangan bos gitu loh Kak. Mau keluar itu Oke. jangan-jangan gitu.
Bosnya sampai bilang Oriflame-nya bisa disambi, jangan keluar dari sini gitu. Tapi aku tetap kekeh mau keluar. Baik. Berarti dulu benar-benar yang kamu ini ya, maksudnya masih maju mundur walaupun Maju mundur. walaupun gaji kamu udah lebih besar dibandingkan yang SPG Parfum. Iya. Tapi kayak pengen apa sih yang bikin kamu akhirnya mantap memutuskan untuk keluar itu gimana? Kan kamu masih galau kan? Terus yang benar-benar bikin kamu akhirnya mantap keluar dari SPG itu apa? Karena ya itu udah dapat gaji banyak. Terus nggak apa-apa lah aku keluar aja. Kalau misal di Oriflame gagal kan belum beruntung juga ya Kak ya. Terus kalau misal aku udah apa sih pikirannya Hopeless udah banget ya kemana-mana kayaknya itu. ya. Pikirannya udah kemana-mana. Kalau misal aku gagal ya mungkin aku bisa coba lagi. Terus aku usaha lagi gitu. Daripada kerja ikut orang, mendingan ya jadi pebisnis gitu kan. Oke. Jadi karyawan kesayangan ya ibaratnya. Karyawan kesayangan. Karyawan kesayangan bos gitu kan ya. Iya. Oke. Sehingga kamu memutuskan untuk keluar dari SPG dan kamu fokus ke Oriflame. Dan pada akhirnya sekarang, berapa sih rata-rata gaji kamu, Nov? Novi kemarin bisa dapat 12 juta, Kak. Tuh, Alhamdulillahnya. wow, Terus luar biasa banget. itu kayaknya sebelum pandemi sih. Uh-uh. Setelah pandemi kok semakin kesini semakin turun, tapi ya nggak apa-apa sih Kak. Yang penting kita nggak berhenti usaha, tetap konsisten gitu. Soalnya Novi kalau misal gaji turun aja terus nggak down gitu loh Kak, nggak kayak yang lain. Mungkin ada yang, aduh gajiku segini langsung down, terus nggak kerja, terus malah tambah males gitu. Kalau Novi nggak sih. Kenapa kamu nggak down dan kamu nggak males, bahkan kamu malah lebih semangat, kenapa? Soalnya dulu pernah down gini, terus sama Mbak Ambar, kalau kamu down, kamu mikirannya jelek terus, itu yang bakal kamu temui besok gitu. Jadi aku kayak takut gitu kalau mau down itu. Karena kamu sudah Jadi kan mengambil malah keputusan, waktu. karena kamu juga udah pernah mengambil keputusan besar di hidup kamu untuk keluar dari kerjaan kamu kan. Terus kalau kamu sekarang down, ya kamu nggak dapat apa-apa gitu kan intinya ya. Iya bener. Pernah sih pengen apa ya, pengen keluar dari Oriflame gitu. Tapi mikir juga sih, udah dewasa, udah kan udah keluar dari SPG juga, masa ya mau keluar dari Oriflame gitu. Nanti malah riwah sendiri nanti cari kerjaan sana sini. Ini sebagian besar pasti banyak yang sudah merasakan kayak pengen menyerah. Apakah aku harus menyerah aja di saat aku lagi kondisi terpuruk kayak gini? Apa yang harus aku lakukan? Bla bla bla. Banyak sekali berpikir, pasti banyak sekali pikiran-pikiran kayak gitu untuk Oriflamers yang mungkin ngerjain bisnis. Namanya bisnis tuh kan nggak selalu naik turun, nggak selalu stabil juga gitu kan. Pasti ada naik turunnya. Jadi satu hal yang bisa kita pelajari dari Novi, ketika teman-teman lagi terpuruk, teman-teman jangan malah nggak semangat gitu loh, malah harus bangkit gitu kan. Karena kalau nggak bangkit ya teman-teman nggak akan ngedapetin apapun gitu kan. Udah ngambil keputusan besar dan nggak dapet gaji juga di Oriflame gitu ya Novi ya. Iya bener Kak. Oke, terus sekarang Novi udah ini kan, udah lebih mantep ya, gimana nggak mantep ya, udah dapet banyak duit Mantap. kan ya. Iya, udah dapat banyak udah bisa beliin itu, udah enak lah pokoknya. Udah bisa bahagiain orang tua juga ya Nov ya. Iya, alhamdulillah. Oke, nah selanjutnya kita ke slide selanjutnya ya Nov. Nah, untuk slide selanjutnya itu Oriflame itu apa sih bagi Novi? Menurut Cici itu jalan rezeki ya bagi saya. Karena kalau kita itu mau serius di bisnis, apa yang kita butuhkan lama-lama bakal terpenuhi kayak Novi. Dulu kan nggak bisa beli apa-apa, terus sekarang karena berkat Oriflame, alhamdulillahnya bisa beli apa-apa tanpa mikir harganya gitu Kak. Mau beli baju ya tinggal ambil aja gitu, nggak kayak dulu. Nah, pasti teman-teman di sini juga berpikiran kalau Oriflame ini memang bisa buat kita sukses selama kita mau kerja dan mau usaha dan mau konsisten. Nah, ini kan aku cuma mantan SPG ya, yang dulu gajinya pas-pasan. Padahal semakin kesini itu kebutuhan juga semakin banyak, Kak. Dan apa-apa itu kan sekarang mahal ya. Nah, untungnya Novi ini mau serius dan mau bertahan sejauh ini sampai setahun setengah ya. Sedikit demi sedikit itu apa yang Novi butuhkan itu terpenuhi Kak. Jadi kayak beli kipas angin, beli sepeda lipat buat olahraga, terus beli perabotan rumah tangga, beli lemari, beli apa gitu. Jadi sekarang bisa beli ini itu.
dari yang kecil sampai yang besar. Mungkin target selanjutnya itu Novi pengen beli mobil Kak, tapi bentar karena tabungan buat biaya kuliah, kok kuliah buat biaya nikah, jadi bentar aja lah gitu beli mobilnya. Baik, berarti memang menurut Novi di Oriflame itu menjadi jalan rezeki buat Novi ya, Iya, yang tadinya mungkin Novi belum mempunyai impian yang besar, yang tinggi, sehingga sekarang udah bisa punya impian yang tinggi, udah iya, bisa punya impian yang mungkin bagi banyak orang untuk kita memikirkan aja kayaknya nggak mungkin deh gitu ya. Tapi iya sekarang udah bener, berani ya untuk memikirkan itu berani. ya. Tinggal Oke, kita actionnya gimana sih, sama pinter-pinteran mengelola uang. betul. Nah, buat temen-temen nih yang sekarang apa namanya mungkin lagi punya impian harus dipertahankan, harus diwujudkan, jangan sampai tidak karena ya rugi banget gitu kan. Kita udah berada Iya, di kapal yang tepat, kita udah berada di bisnis yang tepat dan teman-teman nggak ngedapetin itu, sedangkan yang lain aja ngedapetin, tapi teman-teman nggak ngedapetin berarti salah siapa gitu kan. Mungkin teman-teman bisa introspeksi diri dulu di situ yang lain aja bisa. Kenapa aku nggak bisa? Ya berarti aku juga bisa dong, karena yang lain pun seharusnya sama. bisa gitu. Mm-mm. Gitu ya. Nah, sebenarnya sekarang nih kayak misalnya Novi sekarang nih, berarti goals-nya kan pengen punya mobil ya, tapi kan Iya, karena kemarin udah apa namanya uang juga sudah fokus di biaya pernikahan ini yang tidak iya, ini udah habis. udah kayak bisa beli mobil loh biaya pernikahan. Iya, bener. Gitu kan, sehingga teman-teman apa namanya coba dong bisa share ke saya sama Novi apa sih impian teman-teman saat ini gitu ya, silakan apa namanya di kolom chat ya teman-teman. Ini dia teman-teman, kalau di bisnis Oriflame tuh kayak gitu, kita nggak akan malu untuk share impian ya, dan tidak akan diketawain sama orang Iya, kayak Mbak, aku pengen punya ini deh, pengen punya apa namanya pengen bisa liburan gitu misalnya ke Labuan Bajo atau ke Nihisumba yang iya, lagi viral tuh ya. Nihisumba ya itu pasti akan diamini dan ya pasti bisa, bahkan Aplan akan mendukung, bisa banget kok kalau kamu kerjanya gini, malah bisa diarahin ya Nov ya, iya, bener. tidak diketawain, nggak kayak masa kamu misalnya mau ke Oh, Labuan Bajo, oh nggak mungkin lah kamu kesana, ya nggak nggak bisa, di mungkin gitu. Oriflame itu nggak akan seperti itu gitu Kita ya. sama-sama ngedoain kok. Betul, Usaha kita bareng-bareng sama-sama. gitu ya, Kak ya. Udah langsung kalau impian aja udah langsung ya, chatnya kenceng ya langsung ya. Katanya Heeh. buat orang tua, oke. Terus juga ada yang pengen bangun rumah tahun depan, em, pengen bisa beli apapun kalau udah punya uang sendiri. Apapunnya apa nih? Coba di ini ya, dideskripsikan gitu ya. Pengen banget beli motor cash hasil Oriflame, wah pasti bisa itu, pasti bisa banget. Kamu juga bisa beli motor cash kan, Nov? Bisa, tapi kemarin kan pas jadi SPG ya, Kak, baru Oh, pas nyicil. SPG ya. Heeh, nyicil terus Oke. rencana besok pas udah nikah langsung aku cashin, Kak. Lunasin gitu. Wes, langsung dilunasin loh. Pengen Iya. upgrade HP katanya Anggi. Oke, bisa 24 jam sama anak-anak. Ini impian banget sih Kak Maria. Terus pengen MacBook, pengen beli motor supaya bisa kemana-mana sendiri. Gak nunut adik atau ngerepotin orang. Oke, amin, amin, amin. Pasti bisa Kak Vivi. Terus pengen ngasih uang bulanan buat ibu, pengen nabung buat orang tua, buat rumah, pengen beli mobil. Wow, ada banyak sekali di sini ya impian-impian dari teman-teman semuanya. Pengen bangun rumah, pengen bisa biaya sendiri untuk kuliah. Oke. Nah, satu hal yang mungkin Novi bisa apa namanya bisa share ke kita. Apa sih yang Novi lakukan sehingga Novi itu cepet banget loh. Sekarang lagi kualifikasi kan Nov? Kualifikasi senior direktur, Kak. Oke, lagi Oh, kualifikasi tapi senior kayaknya director. gagal sih ini. Terus lagi Mungkin usaha buat nge-SM-in downline gitu kan, biar oke. nggak gagal lagi. Oke, mungkin kemarin belum bisa satu SO ya, berarti sekarang harus Iya, heeh. satu SO lagi untuk back. Ya, nah itulah bisnis realitanya seperti itu. Nggak mungkin semuanya mulus gitu kan. Nggak mungkin semuanya mulus, pasti akan ada beberapa rintangan atau beberapa perjuangan yang memang harus teman-teman perjuangkan. Tapi itulah namanya juga jalan. Ya namanya jalan kan kadang ada kerikil, ada belokan, ada apa segala macam. Tapi kan kita harus selalu jalan kan untuk kita bisa sampai ke Iya. tujuan gitu kan. Nah, dari Novi nih, dari
1,5 tahun itu dan sekarang sudah kualifikasi senior director. Apa sih yang Novi lakukan gitu kan? Itu lumayan cepet loh. Apa sih yang Novi lakuin? Ya kerja kayak yang lain Kak, kayak Mm-mm. jualan ya tetap jualan, tapi Novi ini lebih ke disiplin sih ya. Mm-mm. Novi juga nemuin banyak downline yang nggak disiplin, terus kayak koreksi aja, oh kayaknya mungkin aku cepat naiknya juga karena disiplinnya Novi gitu kan. 100 DP di Mm-mm. awal bulan gitu kan, terus selalu order 200 DP dari awal join gitu. Terus ya tetap Mm-mm. rekrut, tetap ngebimbing tim, kerja sama-sama tim, kayak lebih ketegas aja sih sama downline, biar mereka juga nggak seenaknya sama kita gitu. Oke, berarti yang teman-teman yang Novi lakukan adalah yang pertama, closing atau tutup 100 BP di awal bulan, ya. Iya, Yang kedua, rekrut dan bina tim. Itu iya, berarti harus kan, selalu kan untuk rekrut dan bina, selalu selalu. Terus yang ketiga, apalagi tadi disiplin, ya. disiplin, Mm-mm. disiplin sama tegas. Dan tegas gitu ya. Ambil contoh, Nov, misalnya disiplinnya apa dan tegasnya apa misalnya nih? Kalau misal disiplin ya kayak misi training hari ini juga harus hari ini gitu Kak. Kalau misal dia kayak lupa atau apa ya mesti aku marahin, tapi nggak yang kayak anu Kak, lebih ke kamu kok nggak misi training kenapa? Aku lagi sibuk kayak gini. Kalau misal Oke. kamu sibuk berarti jauh-jauh hari kamu harus udah nyiapin gitu kan Kak. Mm-mm. Terus kalau Oke, misal ada downline yang nggak 100 DP di awal bulan itu pasti aku setting gitu. Kalau oke. misal dia memang udah susah ya udah aku biarin gitu Kak. Soalnya Disiplin juga kalau di sini juga disiplin 100 BP di awal bulan kan? iya disiplin 100 DP gitu. Oke. Kemudian untuk tegasnya, Novi juga lumayan tegas ya sama tim ya. Alhamdulillahnya ya kayak mungkin lebih ke galak gitu ya Kak ya. Tapi aku nggak tahu juga aku itu tegas atau galak gitu ya Kak. Kadang juga tegas, kadang galak gitu. Kalau misal donen agak nyolot gitu ya aku galakin. Kenapa nyolot sama aku gitu kan? Padahal aku juga biasa aja di sini gitu. Oke, jadi intinya di sini adalah tegas dalam artian untuk ngebina tim sehingga karena gini loh teman-teman, tegas di sini bukan semena-mena karena kita mau kita sendiri enggak, tapi kita kan juga Iya, pengen mensukseskan mereka gitu kan. Kita pengen mensukseskan downline. Kita pengen downline itu juga sukses sama kayak kita. Kita pengen downline itu juga SM sama kayak kita. Kita pengen downline itu juga bisa mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Kadang kadang di sini mungkin di sini ada beberapa downline-nya upline yang kadang dimarahin sama upline-nya atau di chat iya, sama upline-nya gitu kan ya. Teman-teman jangan baper dulu gitu ya. Intinya kalau kita disuruh sama upline harusnya kita senang. Kita masih di chat iya sama upline seneng. harusnya kita senang. Kita masih di apa namanya masih diperhatiin gitu loh sama upline. Harusnya kita senang. Berarti upline masih care sama kita, masih peduli sama kita. Ketika kita sudah tidak diapa-apain sama upline, nggak di chat, nggak di, pokoknya dicuekin sama upline, itu justru yang teman-teman harus takut di situ. Berarti kita udah bukan prioritas bagi upline Iya, lagi sekarang, gitu. Jadi di sini adalah tanda kalau bisa, tanya. tanda tanya, kayak kalau misalnya kita lagi di posisi yang seperti itu, udah nggak difokusin sama upline, kita mepetin upline, jangan malah pergi, jangan malah menghindar gitu. Tapi kita harus yang mepetin upline bahwa kenapa sih kok upline udah jarang banget ya ngechat aku, kenapa ya upline udah nggak gini lagi ya sama aku gitu. Jadi kita harus nanya, mbak kok aku udah nggak dicerewetin, mbak kok aku udah nggak dikasih tugas, mbak kayak gitu aja gitu kan. Upline pasti akan lebih seneng, ya nggak sih Nov? Seneng nggak kamu Iya kalau benar. ada downline yang kayak gitu? Nah ini aku mau komen punya Mbak Ambar. Nggak dimarahin berarti udah nggak digubris sama Aplen. Dari dulu sih aku nggak pernah dimarahin sama Mbak Ambar, tapi tiap hari kita chatan gitu Kak. Oke. Anehnya di situ sih, mungkin karena juga aku nggak nakal ya Mbak Ambar ya. Nggak Karena pernah nurut dimarahin, ya. tapi tiap hari dichatin sama dia gitu. Intinya gitu aja sih teman-teman. Teman-teman jangan, kenapa di sini kita juga di tes mental juga ketika kita udah gabung Oriflame teman-teman. Karena ini mentalnya tuh di sini. Kita masih akan tetap stay atau enggak adalah di sini. Ketika teman-teman di sini udah bisnis tuh keras teman-teman. Bisnis tuh enggak yang semudah teman-teman bayangkan yang Iya, join kemudian langsung dapat 5 juta. No, teman-teman. Bisnis nggak is mungkin. bisnis. Gitu kan. Bisnis is bisnis gitu. Ketika teman-teman punya waktu lebih, teman-teman fokus ke Oriflame dapat duit. Tapi ketika teman-teman mau seenaknya, ya dapat duitnya juga seenaknya.
Kenapa teman-teman di sini tes mental? Iya mental. Karena apa? Karena teman-teman akan ketemu sama orang baru dan orang barunya ini udah mulai nyuruh, misalnya 100 poin ya, Say. Atau misalnya, kamu bisa jualan ini, Say. Ini udah ada template-nya loh, udah ada gini-gini. Kalau kita mentalnya nggak kuat, kayak ini orang ngapain sih nyuruh-nyuruh aku? Ya udah dong, Iya bener. gitu kan. Inilah ujian juga buat kita. Jangan baper duluan di situ, teman-teman. Apalagi ini mungkin banyak banget yang member baru di sini. Jangan baper ketika teman-teman disuruh sama upline, atau jangan baper ketika upline misalnya nyerewetin teman-teman, ngechat teman-teman beberapa kali dalam sehari. Itu berarti upline masih peduli sama teman-teman dan upline pengen mensukseskan teman-teman. Ingat di sini ya, di sini bukan bossy. Upline itu bukan bos. Iya, emang upline itu bukan bos, tapi upline tulus pengen ngebantu teman-teman semuanya yang di sini. Beda sama kita yang karyawan. Kita karyawan ya kita dimarahin bos karena kamu udah dapat gaji dari kantor, ya kamu harus menyumbangkan dong tenaga kamu, ide kamu, pikiran kamu buat kantor karena udah digaji sama kantor. Itu kalau karyawan. Tapi kalau bisnis enggak, emang waktunya fleksibel. Tapi fleksibel di sini adalah teman-teman juga harus bisa mengontrol waktu dan disiplin itu. Karena apa? Karena kan pengen dapetin impian kan, impiannya tinggi kan. Nih kayak MacBook, pengen dapat MacBook. Harga MacBook berapa coba? Nah, dibayarkan dengan apa? Dengan waktu, teman-teman. Gitu ya berarti ya, Novi ya? Oke. Ada yang mau disampaikan lagi, Novi? Lebih ke motivasi ya Kak ya habis ini. Mm-mm. Slide terakhir. Oke. Nah, Novi mau ngasih motivasi aja ke teman-teman. Kunci sukses yang paling utama itu di bisnis marketing adalah motivasi yang kuat. Kembali lagi ke motivasi ya. Nah, seorang konsultan akan mudah patah semangat jika tidak memiliki alasan yang kuat, yaitu menetapkan impian atau tujuan yang harus dicapai. Impian atau tujuan yang penting bagi seorang pebisnis, itu teman-teman. Nah, tanpa motivasi yang kuat, seorang member Oriflame yang mengharapkan income besar dari bisnisnya mungkin akan menyerah jika tidak memperoleh income dalam waktu yang sangat singkat. Gitu. Padahal bisnis MLM itu membutuhkan proses untuk bisa menghasilkan teman-teman. Bukan hanya kesabaran, tapi juga ketekunan mengerjakannya. Gitu. Sukses itu tidak datang dengan seketika. Supaya bisa sukses itu, kita harus memiliki motivasi yang kuat juga. Gitu. Nah, semangat ya buat teman-teman semuanya. Yakin kalau kita bisa sukses di bisnis ini gitu. Kita sama-sama berkembang, kita sama-sama usaha gitu. Saling merangkul aja. Oke, yeay, thank you Novi udah Ya, sama-sama share Kak bareng sama Intan. kita. Ini bener ya teman-teman, kita lagi berjuang bersama sekarang teman-teman, pegangan erat di sini sama timnya, pegangan erat sama upline-nya, pegangan erat sama downline-nya ya teman-teman. Semoga semuanya sukses bareng, semoga semuanya bisa tercapai impian-impiannya, semoga semuanya bisa mendapatkan gaji impian juga, bisa mendapatkan, bisa liburan juga bareng sama Oriflame. Liburannya Oriflame tuh luar biasa banget. Novi udah pernah kan? Belum, Kak. Yang best? Yang best? Belum pernah. Baru besok mau ke Bangkok malah nggak jadi. Oh, alah. Tapi ini cepet banget ya kamu ya, udah langsung vendir gitu kan. Berarti tahun depannya lagi. Udah kamu besok honeymoon diganti honeymoon ya. Liburan sendiri besok. Liburan sendiri diganti honeymoon dan apa namanya tahun depannya lagi kan ada best lagi nih di 2020 berapa? 2022 ya. 2022. Atau 2021 kan masih ada conference Spain juga kan. Terus di 2022 nanti semoga pandemi udah selesai, semuanya sudah normal kembali, kita bisa best, kita bisa gold conference, kita bisa ada apa namanya leaders driver. Dulu tuh leaders drivernya kita tuh ke cruise loh teman-teman, jalan-jalan loh, luar biasa gak sih? Jadi pokoknya semuanya bisa didapetin di Oriflame kayak lu grid-nya tadi, yang Novi jadi tambah suka dandan gitu ya Novi ya. Iya benar. Bisa tampil oke, yang dimana lebih cantik, ngelihat beli apa namanya baju udah nggak ngelihat harga langsung ngambil. Kalau dulu masih mikir-mikir. Mikir tapi nggak jadi beli. Udah ngambil, lihat harga, mikir nggak jadi beli gitu kan. Iya. Sekarang mah tinggal ambil. Sekarang tinggal ngambil ya. Paling lihat harga, lah paling harganya mentok-mentok berapa. Misalnya, kalau di butik kan paling 200.000, 300.000 ya. Mentok-mentok ya.
itu masih oke gitu kan. Terus untuk make money-nya ini nih, aku kasih make money-nya ini mana? Ini dia. Yang tadi udah dapat ya, make money-nya gajinya udah lebih dari 7 juta bahkan 12 juta per bulannya. 12 juta. Udah Iya. dapat double cash award 14 juta bahkan 2 kali ya, 2 kali CA kan? Kali Iya, 2 Kak. CA Jadi nggak sih? 14 juta totalnya. Oh, jadi 14 juta. Oh, yang 7 juta Iya. kemarin ya, yang dir ya. Iya, 7 juta. Oke, terus allowance juga ini udah enggak ya karena udah diganti cash award kan, cash reward Iya, Kak. kan, 6,5 juta. Terus investasi perhiasan. Oke, untuk pengelolaan keuangan Novi nih, diinvestasikan ke perhiasan. Kenapa memilih perhiasan sih, Nov? Sambil Share juga nih nabung para uang, wanita ya kan. nabung ke ATM, terus nabung ke perhiasan juga sih, Kak. Dulu kan emang nggak pakai perhiasan ya, Novi, terus pengen kayak beli cincin dari dikit demi dikit, terus bisa beli, Kak, sampai beli kalung, beli cincin lagi, beli gelang juga gitu. Suka sih Oke. sekarang beli perhiasan ini. Asik, sekarang udah investasinya udah gaya, udah perhiasan ya. Iya. Terus upgrade HP, udah iPhone ya pastinya ya. iPhone. Terus beli sepeda lipat, ini lagi ngetren banget. Beli sepeda lipat, yang sepedanya belum lipat, ayo buruan ya, ini bisa di-upgrade. Iya, jadi Terus target nanti. jadi target gitu kan. Terus untuk biaya nikah yang tidak mudah juga, tidak murah untuk Tidak biaya murah. nikahnya. Ya, jadi buruan aja yang belum pada nikah atau yang udah punya calon yang pengen nikah atau yang belum punya calon pun boleh untuk nabung duluan untuk Nabung biaya dulu. nikahnya. Oke, ini ada sharing dari Mbak Juliarni di sini, Maya Rani, mengenal Oriflame lebih dalam, jadi tahu cara bagaimana bisnis yang benar. Dulu yang saya tahu cuma jualan aja, udah untung, udah bersyukur. Yang penting nggak tekor peribahasa saya dulu, ya kan. Tapi sekarang jadi nambah ilmu, saya nambah pengalaman, dan lagi mempelajari bagaimana cara menghasilkan uang meskipun nggak jualan. Jadi tetap jiwa saya dagang, nggak bisa kalau nggak jualan. Asik, Iya. Mbak Juliarni. Thank you. Ada yang mau sharing lagi atau ada yang ingin ditanyakan, boleh ya ditanyakan ke Novi ya teman-teman. Mungkin kerjanya kayak gimana, boleh ditanyakan. Ambar nih 2022 kejar 2 tiket Nov, ajak Misua. Asik. Iya. Bisa dong. Pasti tak kejar. Bisa dong kalau kayak gitu mah. Masa mau Aman. liburan nggak diajak kan suaminya? Kasihan ya. Kalau ada yang gratis, kenapa enggak? Yes, betul sekali. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak ke Novi? Mumpung orangnya ada di sini nih, boleh kalau yang mau ditanyakan. Ada nggak? Kalau misalnya tidak ada, berarti kita tutup saja untuk training hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Menurut aku sih pasti bermanfaat banget ya, karena trainingnya tuh benar-benar bikin kompor di sini. Siapa sih yang nggak pengen hidupnya enak, hidupnya bahagia, Iya. hidupnya ya lebih ya upgrade pastinya kan. Siapa sih di sini yang nggak pengen upgrade gitu kan? Jadi buruan aja deh teman-teman untuk bisa seperti Novi, bahkan lebih daripada Novi pasti bisa ya Iya, teman-teman ya. bisa, pasti bisa. Oke, Novi ada yang ingin disampaikan lagi? Enggak, sudah ada? Udah cukup, Kak. Ya, Udah cukup cukup. ya. Oke deh, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak